Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Wow, senang sekali kakak-kakak mau ke sekolah minggu nih, mau berjumpa dengan adik-adik semua. Adik-adik, ayo kita sama-sama pergi sekolah minggu untuk bertemu Tuhan Yesus. Asik, ayo kak kita segera ke sekolah minggu bersama adik-adik di rumah. Ayo, tapi kita naik apa ya kak? Kita akan naik ini. Ayo kak, kita berangkat. Ayo, tunggu ya kak, Oke. jangan jalan dulu ya motornya ya, ntar. Oke, Aku ini aja, nih, ini makan aja ya. Ya kakak siap. Tunggu, belum siap. Oke, siap. Oke, Jalan. kita siap. Ayo adik-adik kita pergi ke sekolah minggu. Kita sambil memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo kak, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo kak, cepat lagi kak, ayo. Ayo, 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 ayo kak, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Aduh, Ya, kenapa kak? kita kelewatan. Ya, tunggu, aku turun dulu. Ayo kak, ini Tunggu ya kak. karena saking semangatnya nih kak. Iya, Ya, udah. jadi terlewat deh. Terus gimana nih, mundur kita kak? Jadi sepertinya kita harus mundur nih kak. Mundur, ya oke. Oh iya, kita Oke. mundur dulu ya. Oke, dah. Tapi kelamaan kan nanti kak datangnya. Iya, Kita udah. pakai cara cepet yuk. Ayo, oke. Kita hitung 1 sampai 3. Oke. Satu, 1, 2, dua, 3. Nah, kak kita sudah sampai. Iya, ternyata Kak, banyak lihat deh. juga. Ternyata adik-adiknya sudah siap untuk Iya, memuji Tuhan. ternyata banyak juga ya kak yang ikut ibadah pagi ini ya kak ya. Aku juga lihat kak. Iya. Wow, ternyata adik-adik kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Yes. Senangnya kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Adik-adik, jika kakak bilang sekolah minggu, adik-adik bangkit berdiri dan berkata, yes, yes, yes.
Oke, kita coba ya. Ayo Kak. Oke. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, Pri, belum semuanya. Kita ulang Kak. Kita ulang lagi ya. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, asik Kak. Ayo, kita tepuk tangan dulu yuk. Lebih kenceng lagi. Tambah kenceng lagi. Luar biasa deh Kak, adik-adiknya. Silahkan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, mari saat ini kita akan datang mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian yang indah, Yesus Kupanggil. Mari adik-adik, dengan ketika menyembah kita undang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil namanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus melingkupi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan, bersorak bagi nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang manis saat ini sudah siap memuji Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan berkata, amin. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah undang dan panggil Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah hadir dalam hati kita. Adik-adik, apa yang adik rasakan sekarang? Pasti senang sekali. Senang dong Kak. Kalau begitu, semuanya anak Tuhan Yesus, yuk bangkit berdiri. Sekolah minggu. Yes, 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 yes. Mari kita memuji Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Ayo adik-adik, adik-adik yang senang, kita akan berjoget memuji Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, senangnya. Jadi anak Tuhan.
Tuhan. Adik-adik yang manis, kayaknya adik-adik semua ini pada senang-senang semua ini. Masih ada sukacita nggak sih? Yes, masih dong Kak. Siapa di sini? Kalau Yesus itu ada di dalam rumahnya senang. Ayo angkat tangannya. Saya juga senang. Kalau begitu, mari kita memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo adik-adik kita bersenang-senang buat Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy Yesus di home. Yesus di bagasnya buku. bagasnya buku, sonang-sonang mah, sonang-sonang mah, sonang-sonang mah. Yesus di bagasnya buku, sonang-sonang mah, sonang-sonang mah. Yeay. Mari adik-adik kita lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Kita mengangkat pujian adalah sukacita. Adik-adik sukacita semua ya. Sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacitanya adik-adik. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita, buka telinga kita untuk fokus mendengarkan suara Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita dengan bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Shalom adik-adik, apa kabar? Yah, tidak dijawab. Jawab dong, apa kabar? Iya, mantap. Puji Tuhan ya, luar biasa semuanya. Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat di sana ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Angga ditemani oleh saudara kembar Kak Angga, namanya Adit ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami sudah diberkati Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, pakai telinga kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Angga, mau nanya dong. Kan aku itu pendek, kakak kan tinggi badannya. Nah, makanya aku selalu diejek oleh teman-teman aku karena aku pendek, ya kan? Kemudian mereka itu sering ngejek begini, pendek. Lalu apapun yang aku kerjakan, mereka nggak bisa menerima aku. Kak Angga, gimana dong? Kira-kira ada nggak Kak yang di Alkitab yang bercerita sama seperti yang ku alamin, dia tidak diterima dan kemudian dia juga tubuhnya pendek? Ada nggak Kak Angga? Ya, pertanyaan bagus sekali. Nah, hari ini Kak Angga akan menceritakan itu. Ya, karena tema kita hari ini adalah diterima dan dipulihkan. Nah, adik-adik kalau mau tahu nanti buka Alkitabnya dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Biar kakak ceritakan ya. Ayo kamu dengarkan, kan kamu tadi nanya, jadi kamu harus dengarkan. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya raya. Ya, Alkitab bilang dia kaya loh adik-adik. Tahu siapa namanya adik-adik? Namanya adalah Zakheus. Oke, luar biasa ya. Dia sangat kaya, tapi adik-adik ada tapinya loh. Badannya itu pendek, sama seperti ini saudara kakak Angga tadi, ya kan? Dia pendek badannya, tapi dia banyak uang. Wih, mantap ya adik-adik ya. Nah, kira-kira adik-adik apa pekerjaannya Zakheus sehingga dia bisa punya banyak uang? Kan begitu. Ternyata pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Ya adik-adik ya, tahu apa itu kepala pemungut cukai adik-adik? Yaitu adalah kepala penagih pajak. Ya, pada zaman itu. Jadi dia seorang penagih pajak. Nah, itulah. Terus kenapa uangnya banyak? Kan kira-kira begitu toh. Nah, ternyata uangnya banyak itu karena dia sering meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Contoh adik-adik, misalkan ada tagihannya 10.000, lalu dia bukan minta 10.000 tapi dia tambahin, dia minta 15.000, dia ambil paksa itu ya, jadi lebih dari biasanya, dia ambil 15.000. Sehingga apa? Kalau begini terus kan dia banyak uang adik-adik ya. Nah, itulah keburukan dari Zakheus. Jadi jangan diikutinya adik-adik, tidak boleh mengambil yang bukan miliknya atau yang tidak menjadi haknya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Jangan tiru Zakheus. Dan dampaknya apa adik-adik? Benarlah adik-adik, Zakheus itu dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang suka sama Zakheus karena dia mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Dia benci. Ya, orang-orang sebel sama dia. Apa itu? Ya, aku tidak suka sama Zakheus. Ingat adik-adik, mereka tidak suka sama Zakheus bukan karena dia pendek, tapi karena perbuatannya yang jahat. Oke adik-adik ya. Nah, singkat cerita adik-adik, pada waktu itu pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah adik-adik, semua orang tahu dia, semua orang kenal Yesus pada zaman itu, hampir semua ya. Dan semua orang penasaran seperti apa Yesus itu, ya kan, termasuk Zakheus adik-adik. Dia saking penasarannya ingin melihat Yesus juga ya. Nah ketika itu tiba-tiba lewatlah Yesus, lalu banyak orang di tengah kerumunan. Tapi kan Zakheus pendek tuh, banyak orang kan, dia tidak bisa lihat adik-adik.
Sehingga apa? Dia coba lompat sana, lompat sini, dia lompat-lompat, ternyata tidak kelihatan juga. Karena apa? Tubuhnya pendek adik-adik. Ya, tapi walaupun tubuhnya pendek, dia nggak habis akal. Dia orangnya pintar adik-adik. Dia apa? Dia punya ide, dia ingin memanjat pohon ara. Ya, ini dia memanjat pohon ara seperti ini nih di bawah nih. Kita tolonglah dia ya, kalau tidak ya. Jadi dia ingin memanjat pohon ara, itu idenya. Dan benar saja dia bisa memanjat pohon ara itu dengan tubuhnya yang pendek adik-adik. Nah, pada waktu itu akhirnya Tuhan Yesus melintasi tempat itu dan Tuhan Yesus melihat ke atas. Nah, saat di atas Yesus melihat ada Zakeus, ya kan? Dan berkata, "Hai Zakeus, turunlah. Aku hendak menumpang ke rumahmu." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Zakeus. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita, berkunjung ke rumah kita, pasti senang dong. Tidak ada yang tidak senang kan adik-adik. Dan Zakeus benar, dia juga bersuka cita dan menerima Yesus. Tapi tahu gak sih adik-adik, ada orang yang tidak menyukai Yesus datang ke rumah Zakeus. Pada waktu itu ada banyak orang-orang yang tidak suka kepada Zakeus. Kenapa sih Yesus itu harus singgah di rumahnya Zakeus? Kan dia orang berdosa. Nah adik-adik, perhatikan baik-baik. Orang-orang pada saat itu menganggap Zakeus adalah orang yang seperti orang yang paling berdosa. Sehingga apa? Mereka tidak bisa menerima orang berdosa. Bahkan kalaupun Yesus seorang yang suci, jangan sampai datang ke rumah orang yang berdosa. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Ingat, Yesus sudah menunjukkan suatu contoh adik-adik dan teladan, di mana Yesus menerima Zakeus. Ya adik-adik ya, Yesus menerima Zakeus dengan segala kekurangan Zakeus, dengan segala keberdosaan Zakeus. Ya, Yesus menerima Zakeus. Tapi orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang berdosa juga, tidak bisa menerima Zakeus. Jangan seperti itu. Ingat, kita juga orang yang berdosa. Jika ada orang yang berdosa, jangan kita melebihi Yesus ya adik-adik ya. Yesus saja menerima orang berdosa. Kenapa kita yang berdosa tidak bisa menerima orang yang berdosa? Ya, Yesus tidak berdosa, tapi dia bisa menerima orang berdosa. Nah, ini tadi pertanyaan Kak Adit tadi. Ada nggak di Alkitab itu yang bisa menerima kekurangan orang lain? Ada. Yaitu siapa namanya adik-adik yang bisa menerima kekurangan orang lain? Siapa? Yesus ya. Yesus menerima kekurangannya Zakeus. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Karena penerimaan Yesus, Zakeus langsung apa adik-adik? Dipulihkan. Nah, dia dipulihkan. Tahu adik-adik apa itu dipulihkan? Dipulihkan itu artinya kembali baik. Contoh seperti ini. Kalau adik-adik ada demam atau panas begitu kan, lalu minum obat. Nah setelah sembuh disebut apa? Ya sembuh toh. Artinya apa? Kembali baik. Benar tidak? Nah sama juga dengan Zakeus. Zakeus tadinya dimana mengambil memaksa orang untuk memberi, sehingga dia apa? Dia kembali baik. Dia tidak mau lagi apa adik-adik? Memaksa orang lagi. Dia namanya disebut dengan bertobat, hatinya diubahkan. Karena apa? Karena penerimaan yang Yesus berikan kepada Zakeus. Oke adik-adik ya, itu dia. Nah, lalu apa yang Zakeus tunjukkan daripada perubahan dia? Zakeus bilang begini sama Yesus. Yesus, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada siapa? Orang miskin. Itu dulu. Itu yang pertama kan. Yang kedua apa adik-adik? Dan jika ada yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi yang dipaksanya itu waktu dia menagih pajak dipaksa, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu apa? Karena bentuk pemulihan dia, bentuk pertobatan dia. Dia bertobat dari kesalahannya, sehingga dia apa? Dia ingin mengembalikan dan membayar apa yang sudah dia ambil adik-adik. Nah adik-adik, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi
Barang siapa yang hari ini merasa dirinya berdosa, punya banyak salah, merasa tidak ada yang menerima kita di lingkungan kita karena kita orang yang punya banyak kesalahan. Ingat adik-adik, hanya ada satu pribadi yang akan bisa menerima kita apa adanya. Siapa adik-adik? Yaitu Yesus, Tuhan kita. Ya adik-adik ya, jadi jangan pernah takut datang kepada Yesus saat kita berdosa, minta kepada Yesus agar kita dipulihkan dari kesalahan kita, sehingga apa? Sehingga hidup kita boleh diperbaharui. Oke adik-adik ya. Nah, yang terakhir adik-adik, di dalam ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus datang buat kita yang berdosa ini. Jadi jangan pernah takut untuk mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu pengakuan kita dan menunggu perubahan kita. Amin adik-adik ya. Nah, saya mau bilang buat ayat hafalan kita atau super ayat hafalan kita terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 ini ya adik-adik, yang tertera di bawah ini. Jadi buat anak-anak sekolah minggu, terkhusus anak sekolah minggu GMI Karunia, jangan lupa ayat hafalannya dan diupload dan dikirim ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik ya, jangan lupa menghafal ayat hafalannya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang sudah kami dengarkan, kami bisa pelajari dengan baik dan kami bisa melakukannya juga dengan baik. Ajari setiap anak-anak Tuhan agar kami bisa seperti Yesus yang bisa menerima kekurangan, bahkan dosa-dosa manusia, dan kami juga sebagai manusia bisa juga melakukan hal yang sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak berharap melalui firman Tuhan hari ini kita semua diberkati dan semua jadi anak-anak Tuhan yang manis. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita, menolong kita, bahkan memberkati kita sekalian, sejak saat hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
super ayat. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Amin.